Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan pagi ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 3 fase B MINU At-Tarbiyatul Islamiyah Duran Lubuk Kudus, mata pelajaran fikih dengan materi tata cara sholat bagi orang sakit. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Intas. Tangan ke atas menggapai cinta, tangan ke samping huruf yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Cinta. Sekarang Bu Guru mau mengecek kehadiran anak-anak. Mas Langat, Mbak Anissa, Mbak Sumaya, Hadirah. Mbak Elsa, Mas Aska, Mbak Ani, Mbak Nabila. Alhamdulillah semuanya sehat ya? Sehat. Sekarang Bu Guru mau bertanya, apakah kalian sudah sholat subuh? Sudah. Apakah yang dimaksud dengan rukhsah? Apakah kalian tetap melaksanakan sholat ketika sakit? Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan sholat? Terima kasih. Alhamdulillah kalian anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak
bagi orang sakit, serta mampu mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit, serta membiasakan perilaku istiqomah dalam ibadah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan sholat dalam segala keadaan. Sekarang kita akan belajar bersama tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh semua muslim yang balik dan berakal. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada mereka dalam mengerjakan sholat. Orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat selama akal dan ingatannya masih normal. Jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh melaksanakan sholat dengan cara duduk. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, Dilakukan dengan duduk istirahat atau tahiyat awal, bisa juga duduk tawaduk atau tahiyat akhir sesuai dengan kemampuan. Kemudian menghadap kiblat, berian sholat dan takbiratul ihram. yang kedua, Membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah secara pendek sama bacaannya seperti ketika sholat sambil berdiri. ya, Ketika ruku dengan membungkukkan kepala sedikit. yang keempat, Dia sujud sama seperti sujud orang sehat, tetapi jika tidak mampu bisa dengan membungkukkan kepala dan badan sedikit. yang kelima, Tidak dengan mengangkat kedua tangan dengan kepala ditegakkan. yang keenam, Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, dan salam. oke. Sekarang perhatikan tata cara sholat dengan duduk. Duduk iftirash. Kalau yang ini duduk di kursi. Gerakannya sama ketika sholat sebagaimana orang yang sehat. Ini takbiratul ihram, kemudian bersedekah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan salam. Gerakannya seperti biasanya dan bacaannya pun sama seperti sholat orang yang sehat. Selanjutnya cara sholat dengan berbaring. Bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri dan duduk, maka diperbolehkan dengan sholat berbaring miring. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, Yang dimaksud dengan berbaring ialah tidur miring di atas busuk yang sebelah kanan dengan mengunjung ke sebelah selatan, telinga sebelah kanan terlindungi oleh kepala sebelah kanan. yang kedua,
berbaring. Yang pertama, berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Gerakannya seperti ini. Terus dilanjutkan posisi tangan bersedekah. Kemudian gerakan sholat dilakukan dengan isyarat menganggukkan kepala atau kedipan mata. Apabila tidak mampu dikerjakan, maka cukup menggunakan isyarat hati. Selanjutnya, cara sholat dengan berbaring telentang. Sholat dengan cara telentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Bagaimana caranya? Yang pertama, Posisi badan terentang dengan posisi kaki diluruskan ke kiblat. yang kedua, Kepala diganjal dan hal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat. Sayang kepala diganjal agar tinggi, kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. selanjutnya yang ketiga. Untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Yang keempat, Gerakan sholat dilakukan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilakukan dalam hati. berikut cara sholat dengan berbaring telentang. Posisi badan telentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat, dan jika mampu kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat jari. Seperti ini ya gambarnya ya. Demikianlah tata cara sholat bagi orang yang sakit. Apabila tidak mampu dengan berdiri, bisa dilakukan dengan cara duduk. Apabila tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk, bisa dilakukan dengan cara berbaring. Apabila tidak bisa berbaring, bisa dilakukan dengan cara berbaring telentang. Sekarang kita akan mempelajari tentang hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah sholat bagi orang yang sakit yang pertama, Mendekatkan diri kepada Allah. yang kedua, Dari menjadi lebih tenang. yang ketiga, Menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang keempat, Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang kelima, Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang keenam, Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. sekarang Bu Guru mau bertanya, mengapa sholat harus tetap dilaksanakan meskipun sedang sakit? Itu wajib. Pernahkah kalian sholat dalam keadaan sakit? Pernah. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat dalam keadaan sakit? Apabila Tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka bisa melaksanakan. Terima kasih. Sekarang Bu Guru akan memberikan tugas diskusi kelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti ada
perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Siap. Semangat dulu. Kelompok semangat. Ini lembar kerja kelompok. Nanti silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Ayo silahkan berkelompok. Silahkan berkelompok untuk mendiskusikan lembar kerjanya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ayo perwakilan dari kelompoknya. Inilah hasil diskusi kelompok 1. Berniat kemudian takbiratul ihram, bersedekah, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat Al-Quran. Katanya. Sujud dengan membungkukkan kepala dan badan. 4. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, dan salam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan maju kelompok 2. Inilah hasil diskusi kelompok 2. 1. Berniat kemudian takbiratul ihram, bersedekah, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, surat Al-Quran. Gerakannya takbiratul ihram, kemudian 2. Ruku dengan membungkukkan badan, setelah ruku kemudian iktidal.
Gerakannya tiga, sujud membungkukkan kepala dan badan. gerakan sujud. Empat, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan salam. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan maju kelompok 3. Gerakannya gerakannya ruku. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dilanjutkan kelompok 4. Silakan kelompok 4 yang membaca gerakannya. Hanya takbiratul ihram. Terima kasih untuk kelompok
Ayo silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan kepada Bu Guru pekerjaannya. Terima kasih. Anak-anak sudah selesai semua ya? Sebelum kita ikut, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Sebelum kegiatan belajar pada pagi hari ini kita tutup, marilah kita bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah sholat merupakan ibadah yang wajib kita laksanakan dalam keadaan baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan kepada hamba-Nya dalam melaksanakan sholat, terutama bagi orang yang sakit. Cara melakukan sholat bagi orang yang sakit itu berbeda dengan cara melakukan sholat bagi orang yang sehat. Cara melakukan sholat bagi orang yang sakit adalah sesuai dengan kemampuannya. Apabila tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, bisa dilakukan dengan cara duduk. Apabila tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk, bisa melaksanakan sholat dengan berbaring. Apabila tidak bisa melaksanakan sholat dengan berbaring, bisa dilaksanakan dengan telentang. Anak-anak, materi yang sudah kita pelajari pada hari ini nanti di rumah diulang kembali ya. Pelajari kembali ya. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa ulang yang akan dipimpin oleh Dewa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh.